Ini rumah sakitnya muat apa tidak? Kakek aneh ini mau coba ndonga to? Kas dia kok serius banget nih. Warung Semarang, adem ayem. Uteke jeblok, uteke jeblok. Jebloke utek ya napa? Iya, iki lho, aku wingi ndelok sing ngono, sing rame ning Meteseh. Sing bacok-bacokan. Kuwi iso tangan sikile iso metu gede kabeh mergo disenengi mbek cah kreak-kreak ku lho. Ngeri. Kok banget kok, Ding. Kuwi yo memang kudu dadi perhatian. Heeh. Kayak ngono ya. Tapi kan di polisi ini kan kudu patroli. Wis kerja wis dicekel. Oh, dicegat loro ini, loro to tapi kan pelakunya kan ono akeh. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Wah, sopo iki? Wah, wis iki. Nyari. Oh, iki, Pak. Selang deh. Pak Sinu. Sopo toh aku ora ngerti yo. Ya makhluk goib. Ya ora ngerti. Ora ngerti. Aku bergoto. Wah. Pak Sinu ini PJ wali kota, pernah menjabat wali kota Salatiga. Oh. Dhisik, Pak. Dulu, Pak. Oh, Ini dhisik. Pak Sinu. Yang Rio wangsul. Oh, ngene Mas. Iya Bangsul dari Salatiga ke Semarang. Jadi kan kelahiran putih, Pak. Lahiran Semarang. Oh, lah mboten teng Amben to, Pak, lahirnya. Cuma tahu pertanyaan. Kuwi ditulungi bidan. Oh, beda. Ini tasnya pagi. Apa? Aminnya tasnya pagi. Tasih. Karangan. Mau yang mlebu nang apa museum keluarga. Ini pun kabarnya Mas. Alhamdulillah Mas, aku iki pengen wedangan ono apa tuh Mas? Wah, nonton Mas. Kopi ya kenal lah. Teh nonton Mas. Onone ya kuwi to, Pak. Oh ya boleh boleh. Warna kuning. Oke ya boleh boleh. Abang kali ireng nggih wonten. Ini Kopi ireng, Mas. Cek. Kopi ireng. Aku keren. Ya boleh. Kopi ireng. Mas ini napa ngunjungi Pak? Kopi boleh kopi Mas. Tapi gulune dipisah ya, Om. Gulone pas entek. Jangan pernah mengabaikan kopi yang dingin. Wah. Kenapa? Dia pernah hangat tapi kau biarkan. Kata-kata hari ini bolong. Jeru. Kalau makan nasi goreng, Nggih. telurnya dicampur atau dipisah? Ya, itu masih di perdebatan. Ya, kalau menurut saya dipisah. Kenapa, Pak? Untuk apa dicampur kalau nggak diajak bicara? Editor, cetar. Kopi ini pahit atau belum? Gula pakai gula. Ih, PC 3 sing top markoto. Pinter gawe kata-kata. Cocok ya. Cocok, ya. Wargane bahagia. Yo, isine kayak guyonan tok ora. Iya, Tapi ya karo kerja lho. Yo. Yo, karo kerja. Mereng-mereng kan Pak. Apa? Badhe nyalon-nyalon wali kota Pak. Apa? Potong rambut. Oh, itu ya penyalon itu. Aduh, gitu. Iya. Ini warga Salatiga iki lho ini. Wali kota. Enggak. Wali kota. Ya, regulasi tentang pesta demokrasi nasional sudah ya yang presiden. Kemudian kan turun ke giliran pada timing tentang Pilkada. gubernur ya, pilkada dan bupati wali kota serentak. Ya, setiap warga negara punya hak konstitusional. Nah, Bisa betul. memberikan bakti mengabdi pada sisi lainnya. Karena dukungan para sesepuh selama saya menjabat di BPJ mengatakan maju mawon po Pak. Wah, lah aku maju sing dukung mung jenengan tok kan ya repot. Iya. Mboten apa. Nah, akhirnya apa ya beberapa teman-teman itu atas inisiatif ya muncul seperti itu dan mereka apa ya Mas melakukan survei sederhana gitu ya di beberapa wilayah sebagai sampling. Nah, terus dudukin nang aku gitu. Niki lho Pak. Wih, Banyak yang mendorong. Nah, gitu. dorong ini ya. Dorong ya. Lagi kayak kopi. Masalahnya iki pilkada tahun iki panas kalau kopi, Om. Tapi nek Salatiga. Walah. Calonnya sing kuat. Iya. Kalau secara teori ya, filosofinya itu menurut pendapat saya, sudut pandang saya, proses pesta demokrasi itu harus dilakukan dengan riang gembira. Ya, betul. Namanya aja pesta, Mas. Iya. Jadi nanti pesta baperan, nesunan, Enggak masuk akal. waduh, ada yang nggak beres ini. Aku. Gitu, Pak. Tapi ya udah, orang bersaing itu lumrah. Tapi bagaimana kita bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat di lokasi tempat kita ingin menawarkan program-program kerja itu, meyakinkan dan ada semacam apa ya, makasih Mas, asik itu Mas. Ini Oh, iya,
pahit. Iya, kopi gak pahit. Wah, udah. Pemenang nek pas apa jenis udan tuh mas, kopi dan hujan adalah sebuah kesenyawaan. Oh no, inspirasinya sih betul. Saya aku wis terkesima ya kalian ya. Kopi gimana Pak? Hujan dan kopi adalah sebuah kesenyawaan yang menghasilkan satu kata, Tuh. rindu. Kaosku apa bisa nih? Kacau. Ini jadi ngobrol apa? Tapi Pak Sinung ini jos lho iki. Piye. Urung emang ditetapkan lho untuk rekomendasi wani mengundurkan diri. Loh, gini. Betul Pak. Ini bukan soal wani ora wani ya. Karena wani ora wani saben wong wani, Mas. Iya, betul. Bener enggak? Betul. Artinya begini loh. Kalau kita memang sudah meluruskan niat untuk itu, sudahlah itikat baik saja. Kalau bahasa saya ada yang bilang Pak Sinung masih 6,5 tahun lagi ya jadi eselon 2 jadi ASN. Loh kok mundur apa enggak eman-eman? Orang selalu berpikir kalkulatif loh Mas. Ini pengorbanan nih Pak. Loh, hati-hati ojo ngomong pengorbanan. Terlalu berat pun enggak saya mengatakan berkorban gitu. Karena hanya orang-orang pilihan yang pantas untuk berkorban. Itikat baik saja kayaknya. Orang-orang pilihan. Soalnya kan ono sing kancamu kan. Kuwi lho sapa kuwi? Sing Pak Nomor Solo lho. Enggak maksud saya kalau dengan itikat baik ini kemudian orang tidak lagi bertanya Pak Jani arep maju nopo to? Oh iya. Arep maju apa ora? Lah kan orang menerjemahkan dengan Pak Sinung mundur wis terjawab to. Iya. Tahu enggak? Iya. Sehingga bahasa-bahasa secara sanepo kalau orang Jawa bilang atau bahasa simpul lah apa Pak Sinung arep mundur nek ora arep maju. Dan ternyata terbukti Mas. Begitu saya menyatakan mundur dan sudah setujui oleh Bapak Gubernur lewat Bapak Sekda dan ini sedang berproses di Badan Kepegawaian ya. Itu kemudian orang sudah nggak bertanya lagi. Ya. Juga boten kepo-kepo nggak kepo Pak. lagi Pak daftar maju mboten. Kan orang bertanya, wong wis ngerti. Coba bayangkan kalau kita hanya sekedar ya melo-melo gitu ya enggak apa-apa itu pilihan pribadi. Betul. Artinya saya mengatakan ini itikat baik. Oh. Berarti sing urung wani mundur iki berarti ditanda tanya berarti. Kuwi mau golek masa tok. Yo enggak gitu, gimana? Ini pilihan ya. Iya Pak. Kadang-kadang seseorang itu memilih di depan, atau memilih di tengah atau belakangan. Ini soal pilihan gitu. Ya, supaya orang itu juga membutuhkan kepastian. Aku latihan membutuhkan kepastian ini 29 tahun. Bojoku nih kayak kepastian kan nesu Mas. Oh iya. Perempuan nih Mas. 29 tahun. Perempuan tahu nggak? Perempuan itu begini. Bukan apa yang dia katakan, tapi apa yang tak terucapkan. Maka yang tiap hari membawa mawar selalu kalah dengan yang hari ini bawa mahar. Waduh, mau kali kata-katanya. Wah, menyenangkan. Pak Sinung ini maju sebagai calon ini modalnya apa nih Pak? Keyakinan saja. Keyakinan dan harapan ya. Karena kalau keyakinan tidak disertai dengan harapan tentu menjadi mimpi-mimpi belaka. Harapan tanpa aksi juga orang mengatakan ini utopia gitu ya. Oleh karena itu saya mengatakan gini, ada hal-hal yang lebih terukur. Maka kalau kami merumuskan visi dan misi itu juga orang tak pikir diri Mas yo iso ayan aku nek mikir diri ya. Bener, Pak. Saya harus mengkolekting ya kaya jenengan itu sing rada koclok sithik. Tapi dia cuma yakin tok kan tanpa pasti modal kan pasti iso Pak. itu basisnya dulu. Lalu kemudian aksi kan. Aksi ini yuk apa yang mau hendak dibawa 5 tahun ke depan untuk mewujudkan harapan itu. Nah, terutama beberapa kolega teman-teman termasuk dari Radar Semarang ya, Jawa Pos Radar Semarang. Yo beberapa orang yang kompeten saya pancing. Jenenge apa tuh Mas? Harapan publik di Salatiga. Lah itu ora bain-bain loh, ora wong tangi turu tok Mas. Tapi harus betul-betul ini Pak yang harus diperbaiki. Dan itu secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman kolega di akademisi ya, baik yang di Semarang maupun di Salatiga, duduknya ini Pak fakta. Nah pertanyaan saya kan mengatakan, tenane loh Mas, dijawabnya pinter Mas. Pak, akademisi itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya sih nggak ada. Beneran. Artinya gini, kalau sebuah tesis, besok bisa ada antitesis. Hari ini ada disertasi, besok bisa ada anti disertasi. Yang muncul teori baru toh. Seperti dulu waktu kita SD lah. Planet di angkasa waktu saya hanya ada 9. Sekarang sudah meningkat menjadi 15 bahkan 17. Kenapa? Kemajuan pengetahuan. Nah, kalau sudah seperti itu maka
apa sih diomong kayak akademisi hari ini isunya itu. Wah, kalau gitu benar ya. Terus apa yang tepat untuk merusakkan visi dan misi? Ya, itulah nanti yang akan saya munculkan pada saat deklarasi. Gitu loh, Mas. Nah, betul. visi diterjemahkan dalam misi, misi diterjemahkan dalam program kerja. Nah, program kerja inilah yang harus hasil tadi, ekspektasi tadi. Langkahnya ini, Pak, butuh lapangan kerja, Pak, lebih konkret, Pak. Ojo mau sekedar diskursus saja, Pak. Jangan ditampung saja, Pak. Ini ditampung kayak bak, Iya, tidak ada aksi. tapi harus ada aksi ya. Lagi-lagi itikat baik ya, Mas. Jadi kalau toh rakyat nantinya mau ngelahi lupa jadi sih lambene ngomong ini Mas saya lambene gitu. Jadi lah ya kan semua yang maju itu kan pasti awalnya Manis. maaf ya Pak ya. Iya. Ngomongnya kan pasti itikat baik Loh, gitu kan. enggak apa-apa. Iya kan Pak. Pasti yang jelas harus ada tolak ukur, Mas. Iya. Nah, gini maksud saya. Pemimpin kudu siap ditagih. Nah, Kuwi. ojo awakmu terus saking itu terus nih Pak. Utang nang warung itu terus. Duh, penting kan tak bayar. Yes, ya, Oh, iya. Bapak kan penting aksi. Aksi ini kan siap tak ditagih. bayar. Ini jadi nagih utang. Maksud saya gini, di beberapa pertemuan saya dengan beberapa komunitas, organisasi masyarakat, profesi ya. Saya ingin menghapus satu kesan bahwa wah Pak, jenengan kok dolan mriki nek mung gur arep pilkada tok. Ya. Itu yang harus kita kikis mitos-mitos seperti itu. Iya, Pak. Mungkin nekani aku nek mau pas pilkada tok wingi-wingi ora gitu. Ini kan tidak boleh kayak gitu. Silaturahim itu harus rutin, Mas. Nah, supaya itu ada keterikatan quote and quote setiap pulang dari audiensi atau ya silaturahim. Boleh ya nanti kalau rekom saya oleh partai pengusung turun, kita ketemu lagi, kita kontrak kerja. Bener tak? Ini kontrak Warung. Ini Kontrak apa ya? Kontrak warung. Hanya ada dua, dirubuhkan atau dipindah. Lebih baik ditinggikan. Nek iku negon. Nah, maksudnya ini lebih terukur toh, Mas. Ya, betul. Jadi, oh ini belum terlaksana, ini terlaksana sebagian. Lah pertanggungjawaban itu sebenarnya bukan hal baru sih, Mas. Tinggal kita itu tadi balik itikat baik, gelem ra. Nah, kata kunci dari semua itu apa? Komunikasi ya. Ngobrol. Nek ora ngerti komunikasi ngobrol. Ora iso ngobrol, nulis SMS. Ngambil syarat. Kalau Salatiga ini Pak Sinu kan pernah jadi PJ wali Iya, kota Salatiga. Yang jadi apa Pak? Nanti fokusnya perhatiannya Pak Sinu ini apa? Ya, yang pertama tentu mewujudkan kota Salatiga tetap mempertahankan terwujudnya kota Salatiga sebagai kota hati beriman dengan religiositasnya. Yang tak kalah penting adalah menjadikan kota Salatiga sebagai kota pendidikan ya. Tapi yang tak kalah penting lagi yang kedua, berdaya saing global. Wah. Berdaya saing global Iya. Singapura. Hari ini hampir 40% ya, 38,9 atau 39,2 itu pemilih pemula didominasi warga itu oleh anak usia produktif ya. Generasi Z, generasi milenial itu. Nah, itulah sebagai satu potensi yang besar bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan. Tidak semua orang memilih kerja kantoran loh, Mas. Iya. Tapi enggak warung enggak apa-apa. Ya, wis tepat. Beberapa. Nah, terlalu klise sih kalau misalnya kita bicara kekurangan modal, akses tentang skim-skim yang kita bisa fasilitasi banyak. Tinggal informasinya saja diperkeras diperbanyak maksud saya. Nah, itu antara lain memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang tak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan terutama para guru. Selama ini pengamatan saya, guru TPK urung tahu anu sing menehi insentif. Bener, Pak. Guru diperhatikan, guru diperhatikan. Ya, itu bagi yang muslim ya. Iya. Berapa jumlah TPK? Kita nggak pernah sentuh. Kalau toh guru TPK itu ada yang memberi honor, itu kan sak pawai orang tua murid ya. Sukarela, seikhlas ya. Padahal dia yang mendidik moral dari sisi agama, karakter dan sebagainya. Lalu kalau teman-teman yang beragama Kristiani, sekolah minggu. Ada sekolah minggu bagi anak-anak. Itu juga orang-orang yang mikir gitu. Nah, maksud saya kalau RT dan RW saja bisa kita berikan insentif, kenapa mereka enggak? Lagi-lagi ini tingkat baik ya Mas ya. Soal besaran no problem. Yang penting di dalam keberpihakan anggaran pemerintah itu wis ana cantolane sih. Nek nambahi gampang Mas. Iya. Bener tak? Iya, betul. Nek memulai sih gue enggak berdebat besaran ini kan rantai entek Mas.
kita dikejar limitasi waktu dalam pengesahan anggaran, lebih baik ono sik kirang Pak ku tambahin. Betul nggak Mas? Betul. Ojo ngomong ini kirang Pak, oh nang awal geger sik kan Pak. Tapi iya. Nggih. Aku sisuk nek pas film lakon Salatiga aku pindah KTP kono lah. Terus terus apa namanya UMKM. UMKM ini saya berencana ingin membuat kampung sayur ya Mas. Oh iya, Salatiga kan. Terus ono loh kampung telo ya Mas ya. Kampung telo sono. Telo. Kampung telo sudah ada. Ini nanti ada rencana kampung tempe. Di sana ada sentra-sentra pembuatan tempe yang bisa kita dorong untuk kita deklarasikan kampung tempe. Jadi nek tuku tempe nang kene. Atau nek kulaan nang kene kena. Gawe olahane nang daerah liya kena. Nah ternyata beberapa pedagang itu dari wilayah sekitar tetangga gitu Kabupaten Semarang dan Boyolali hampir menjualnya di Salatiga. Nah, boleh nggak kalau misalnya di salah satu RW bisa kita buat piloting gitu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri? Bisa, nggak kenapa? Aku ketemu Cah Nom Nom loh Mas. Pak, nanti boleh nggak Pak saya diberikan kesempatan begitu tak buat piloting Pak, sehingga saya nggak usah banyak berteori sosialisasi, saya buat piloting, bahan dari saya, bibit dari saya, peralatan dari saya, pupuk dari saya. Nek arep ngedol ya kono iso ngedol mbek wong Jowo kena mbek aku ra apa-apa, ada kepastian jual Mas. Lah saya bilang gini, loh kono mau apa tuh Mas kok gelem kok ngono? Pak, saya iki wong Salatiga asli, tapi ora ono sing dorong aku. Ngomong Pak Sinung ono gelem rak bantu aku. Orang mau gelem banget aku. Oke ya. Satu ya kampung sayur ya. Kampung bunga Mas. Bunga Salatiga ya tempatnya. Meh anggrek, meh argonema dan sebagainya. Penggemarnya itu silent semua Mas. Dan kalau dikalkulir, kayak rak karuan. Silent ngerti ra? Ngerti ya. Meneng-menengan. Menengan. Aku Beneran, Mas. ya. Begitu ono pameran sing anu saka wong luar kota. Padahal kenapa Tapi enggak barangnya dari Salatiga. antara lain ya, tidak mesti dari betul, sana. betul. Artinya kalau itu bisa kita dorong, kita bisa tumbuh kembangkan dari Salatiga kan bukan tidak mungkin. RW ini sini kembang tok ya. Oh iya. RT ini sini kan. Lah kalau itu tidak kita dorong, kita kembangkan, lagi-lagi keberpihakan pemerintah daerah ya. Oh iya. Oh ini tinggal ide dan gagasan warga, bukan ideku Mas. Iya. Balik nih, itikat baik. Jadi intinya nih Pak Sinung pilih jadi wali kota Salatiga. Amin. Pemberdayaan masyarakat, mengangkat ekonomi ini benar diperhatikan. terarahke, ya. Pemerintah kota Salatiga Pak. Jadi gini Mas, ojo dipikir dewe. Umanku suka. Tapi semir kan iso, Pak. Enggak. Wis manen bro. Artinya ya. Jadi artinya melayani, mengayomi itu ide dan gagasan bisa muncul dari siapapun. Ngobrol nang warung ini loh, malah jadi Mas bane rapat. Oh iya bener. Rapat itu SP sini snack. Tapi nek ngobrol ini coba sesuk ya mau dadi. Bener lah Mas? Ini nggak di SPJ kan ya Pak? Aku mau bayar lagi. Iya Pak. Nota anu catat saya Mas. Nah, Pak Sinung waktu jadi PJ wali Iya. kota ya Pak ya. Hmm. Programnya apa yang paling menonjol yang bisa dirasakan? Tilik kampung. Tilik kampung. Jelas ke Pak? Kampungnya loro apa Pak? Bukan. Tilik kampung itu awal mula tak pancing hari Jumat kan olahraga Mas. Oh Iya. iya. Oh iya olahraga aja mau nang alun-alun tok. Ada bagian-bagian sisi lain yang belum kita sentuh dan belum kita jamah. Dan sekaligus saya pengenalan waktu itu ada salah satu perintah dari Bapak Menteri Dalam Negeri ya Pak Tito, selaku PJ itu sering-seringlah turun ke bawah. Sering-seringlah untuk berdialog dengan warga dengan cara kearifan lokal apapun. Maka yang paling populer itu waktu itu, Pak istilahnya apa ya? Ono sing muncul tilik kampung men Pak, tak pilih kuwi. Jadi untuk istilahku loh Mas ya. Jadi istilahnya dari masyarakat. Persis dong, masa tak pikir muncul. dhewe. Tapi kan pikir dulu ya. Tambah waning. Saya tak pikir dhewe bojoku. Tapi nek misalnya gitu kan ini apa ide dan gagasan itu lebih terbuka karena handar beni itu penting Mas. Ideku tinggal Pak PJ gitu kan. Ini kan ada semangat yang beda Mas ya. Nah, ternyata begitu sampai di sana ada orang sakit, orang di kursi roda. Ya bener mau tau tilik kampung berarti kampungnya loro. Ya ora kabeh. Ya ora iso. Terus kemudian ada jembatan runtuh. Burung dilapor gitu. Nah, Terus tak takoni PU. Sana laporan belum ada Pak. BPBD selapor sampun Pak. Lho kak ora dikei.
Coba kalau saya tidak tilik kamu ngerti kunti. Ngerti. Jangan-jangan Anda kebatinan kan? Belum masalah, Pak. Ya, tapi kan kita mencari sesuatu hal yang mungkin durung terikot atau terpantau lewat prosedur birokrasi. Kemudian orang berobat nggak punya BPJS atau ngurus BPJS. Soal persoalan yang ya mungkin orang sampai kejangkau pas pada ranah birokrasi. Mindah tiang listrik itu Mas. Wah, itu rame. Bener tak? Lah aku ngalami ya Mas. Tapi curhatin langsung Mas Instagram Mas. Pak niki pripun Pak listriknya ngen lemah kula halaman kula bener. Ning niki wiwit kula cilik. Fakta loh Mas. Komplainnya di Instagram. Bilang gitu. Nah, Instagramnya editor munculkan Instagramnya Pak Sinung ya. Lah mereka kok kula ngurus kok tinggal-tinggal ya Pak. Oh nggih beres. Nah, saya mencoba untuk komunikasi itu dengan PLN. Pak tolong dikomunikasikan. Ini bertarif rak toh. Iya. Wis puluhan tahun lho. Nek saya DR mindah apa kena charge? Tolong dijelaskan. Karena nek ora dijelaskan persepsi publik liar, Pak. Gegek njaluk. Ya. Gegek ini kan jadi fitnah, Pak. Ya. Akhirnya ditemukan. Mas Sinung, saya minta tolong alamatnya niki Mas, nomor HP ini niki. Oke. Terus akhirnya diparani, oh mau dipindah nang jobo dan tempatnya cukup cukup layak untuk mengamankan tiangnya. Ning wong iki wis ora berkenan ada di halamannya. Selesai. Bayar Enggak. Wah. Ini soal komunikasi tuh Mas. Gitu. Nek nganggo aliran kebatinan berat. Iya benar. Ojo meneng-menengan. Bojoku ngenengke aku. Orang dino aku ndasu ngeluh. Pak Sinung awet di mau iki nganu nyeritake iki bojo-bojone nganu penting ini Pak. Pernah punya cerita. Penting Mas. Coba lihat wajah saya penuh tekanan toh. Foto kayak iki ya. Kowe iki nek ngomong ngono. Tekan. Iki kok koyo ngene iki mergo bojone. Iya, Pak. Loh, Nah, aku nunggur KHI. artinya gini. Dialah yang membersamai kita sejak kita menikah, akad nikah untuk menegaskan jalan kita mau kemana. Aku harap maju, harap daftar, nek ora tak omong ya. Nek bojoku rido, ibuku rido, is oke. Oh. Aku nggak ngerti Mas, kenapa istri dan ibuku ini belum tahu dua pendapat yang berbeda. Padahal aku takonnya di waktu dan tempat yang beda ya. Pas aku ngomong ke ibu bojoku, oke, matur ibu Mas ya. Pendapatnya sama, bojomu jangan ngomong sampun. Pendapatnya sama. Selama ini belum pernah aku menemukan bojoku ngomong ini ya, sehingga membuat aku dilema. Ya mungkin rezeki kan. Rezeki. Itu Mas. Pengalaman. Waktu jadi PJ Pak Sinung sudah tilik semua kampung di Salatiga. Belum semua ya. Belum semua. Tapi sebagian besar sudah. Berapa tahun kemarin Pak? Jadi 19 bulan ya. 19 belum genap 2 tahun ya Pak. Ya kurang lebih. Mau kru-kru ana apa programnya sing jaman iki? Oh iya. Birokrasi kasual. Lho Pak. Tak pikir bayanganku iki. Paham ra awakmu iki? Sik to. Kasual. Birokrasi casual ki pakaiane casual lho, Senin sampai Jumat iki. Oh. Casual to. Enggak. Gini. Nah. Casual yang saya maksud itu bukan soal dohirnya ya, bukan seragam. Seragam apa tuh artinya seragam? Itu keteraturan regulasi saja. Tapi kalau kita berseragam tapi tidak bisa memberikan kontribusi manfaat buat masyarakat kan, ya orang ngomong gunane. Casual itu bukan soal seragam. Casual itu soal tidak adanya sekat, gampang dihubungi, gampang digoleki. Bener Mas? Oh, kowe. Itulah konsep sebenarnya, nggak aneh sih, teori lama itu apa? Konsep negara hadir saja. Aku mau goleki Pak Sinung nang itu Instagram. Lah kadang-kadang rakyat lucu Mas. Salatiga jam 1 bengi Mas. Aku jam 1 ada orang mengeluh soal lampu Bang Ijo mati loh Mas. Pak lampunya Bang Ijo pecah Pak. Mbok dinyalakan malam hari itu Mas justru. Ada yang melanggar loh. Oh iya. Saya ngomong di sub kan ada poskonya. Satpol PP juga ada poskonya. Tolong Mas cek lampu traffic light di sana. Dandani Mas. Pas kowe dandani kandakno, pas iso dadi yo kandakno. Sehingga kita bisa report kepada yang mengadu kan. Before after. Ya kan gitu. Iya bener toh. Kalau jane ngerti ora toh? Ini sing ngendikan kula. Iya. Nah, begitu tak lapor ke, apa jawabannya? Pak Ali, sare. Tak lapor wis beres mah dikongkon turu aku. Coba Mas, aku mengharapkan ini jadi, oh nggih Pak, ora tak lapori malah Pak sare. Gitu Mas. Aku jadi buka angin ini guyu ngekek. Nah, Mas apa Mas?
ternyata gampang ya. Ngadu ke nang IG dijawab. Iya, gitu. Ngadu nang apa Facebook ya dijawab. Tapi nek sing miso moh aku. Iki seneng arep iso. Wah, ya kita melakukan edukasi Ora sih. ono celahe, nganggo beliau iki ora celahe. Mek tak tekuk rene ra ketemu. Ketune kalimat-kalimat yang sedayu-sedayu wow. Gini Mas, selalu ada sih. Selalu ada orang yang ya nyirisme kan. Ya pasti. Haters lah. Ya pasti. Lalu sikapku apa? Meneng wae lah. Aku harus meladeni piye? Aku melo-melo. Enggak boleh dong ya. Katut. Tapi enggak. Itu otomatis Mas, itu bahasa semesta. Begitu misalnya di IG, di Facebook ono sing dor gitu, sing jawab wong liya. Lur, sing genah ki ngomonganmu ngono Mas. Sing elek ki wong liya Mas gitu. Bener lah Mas? Ora perlu aku tak jawab. Iya. Gila. Nah, itu juga sebenarnya salah satu opsi mengedukasi rasa dadi kandhani, tapi ternyata DE pada sisi lain wis ono sing ngandani. Berarti sering melakukan pengadu, maksudnya ada warga masyarakat yang ngadu lewat Instagram. Pasti Mas, dan aku tak jawab mesti wengi. Oh. Karena nek esok awan sampai sore lah itu diampu oleh Kominfo ya. Dan Kominfo itu wis ngerti rambu-rambu nih. Nek menjawab keluhan masyarakat, itu kata pertama itu ngapura Mas. Saya minta maaf Ibu atas ketidaknyamanan. Itu wajib. Wis Mas, wajib itu. Ojo melakukan apologi Mas. Ojo melakukan maaf. Klarifikasi, oh nggak bisa ada. Oh itu oknum, ojo ngono. Ojo defensif lah maksud saya. Pak gimana ini pelayanan kok di sini udah 2 hari saya nunggu 3 jam. Maaf Bapak atas ketidaknyamanan Bapak. Segera kami tindak lanjuti. Gitu loh Mas. Wis wong iki wis nganu sih, adem sih. Meh nesu-nesu ra situ. Nah, tapi kalau bengi Mas jam 10, jam 11 gitu ya. Wong-wong do apa namanya? Santai-santai tak jawab langsung. Oh. Karena di situ ada aplikasi gini Mas. Nggone Kominfo kono ya. Dan saya kita aja ono kita. Jadi kalau saya on, dia tahu, Pak PJ on nih, ngono lho. Mudeng ya Mas ya? Kan ngerti toh? Terus ini aku mengetik, dia ora ngetik. Mudeng ya Mas ya? Jadi ojo sampai dumpio toh. Berarti wis diketik bapake, ya wis. Tapi dia standby. Demikian juga saya. Kalau misalnya aku pas dia ngetik, aku orang ngetik wis dijawab dia. Oh. Paham ya Mas ya? Berarti sering komunikasi lewat Instagram. Apapun sih Mas. Nah, mungkin belum memberikan secara optimal sih Bu. Tapi paling tidak itu tadi harapan tapi ada kenyataan. Tapi kalau yang terbaik belum. Tapi gini, itikat baik itu penting. Jadi aku gampang kok mulai Pemkot. Aku gampang kok untuk jawaban. Aku gampang untuk solusi. Karena bisa jadi komunikasinya lancar, belum solusi loh. Betul. Apa? Misalnya pembebasan lahan, sertifikat belum bisa terbit. Itu tak tanggapi, dia udah bisa nerbit sertifikat karena saya kontak dengan BPM. Masih proses Pak, ini masih ada sengketa gini-gini. Ya tak kandaki. Tetapi dia itu orang tebak-tebak buah manggis loh Mas. Ngomong-ngomong nanti maju sebagai calon wali kota dari partai apa nih Pak? Ya ini masih menunggu sinyal. Pada partainya wadah aku bolongi. Ayo. Ini Pak. segala kemungkinan itu selalu bisa ya. Tunggu. Ganti kaos. Politik itu dinamis. Dan politik cair. Ya. Pesta demokrasi itu gembira. Harus riang gembira. Orang langsung ngerok-ngerin dong nih. Bisa, aku tak pamit aja. Bayar saya Titip karo Pak Sino. Pak titip ya Pak. Cuma kopi toh. Isu tak buris dulu Pak. Kopi buat titip Ya ya. titipi toh Pak. Daripada titip kata-kata. Ono kata-kata ini Pak. Keranjingan tenan. Kenapa deh Pak Sindung kata-kata Kata-kata ini. Gini. Tidak semua tanaman bisa hidup di padang pasir. Tapi kaktus bisa. Tidak semua bunga bisa mewakili perasaan, tapi mawar bisa. Benar nggak? Tidak semua orang mampu melayani dengan baik, tapi kamu bisa. Pak Sino. Pak Sindung. Oke, diterapkan kopi. Gede. Ini rumah sakitnya muat apa tidak? Kakek aneh ini mau coba ndonga to? Kas dia kok serius banget nih. Warung Semarang, adem ayem.